Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita akan kembali beribadah dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Mari kita perhatikan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema firman Tuhan di malam hari ini, cintailah pendidikan. Cintailah pendidikan. Saudaraku yang terkasih, di masa pandemi ini ada banyak pelajaran, ada banyak pendidikan yang kita terima. Termasuk bagaimana kita belajar di luar kebiasaan. Bagaimana anak-anak Anda harus Anda ajari di rumah. Dulunya guru yang mengajari mereka, sekarang orang tua yang mengajari mereka. Guru hanya memberikan panduan. Itulah harganya dari pendidikan itu, Bapak Ibu Saudara. Saking harganya, berharganya ilmu, maka dimanapun kita harus belajar. Tidak bisa di sekolah, sekarang kita belajar di rumah. Dan kita juga belajar berbagai hal yang dulunya orang tua tidak mengerti teknologi, sekarang harus mengerti. Karena apa? Karena itu dibutuhkan untuk mengajari anak-anaknya. Itulah pentingnya, itulah berharganya pendidikan dan pelajaran. Sehingga Raja Salomo mengatakan, cintailah pendidikan. Ayat yang pertama disampaikan tadi, hai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah. Dengarkanlah didikan orang tua. Mendengar yang dimaksud oleh Salomo adalah bagaimana kita menggunakan telinga dan hati untuk menyimak setiap ajaran yang baik, memperhatikan ajaran dengan seksama yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mendengarkan berarti selain menyimak dan memperhatikan, harus ada aksi nyata, yaitu mematuhi dan wajib melaksanakan perintah atau ajaran orang tua sebagai bentuk kepatuhan anaknya kepada orang tua atau kepada bapaknya.
Saudara yang terkasih, melalui proses mendengar, kita dimampukan untuk dapat mengerti banyak hal. Dengan mendengar, kita dimampukan bisa mengetahui, memaknai banyak hal dalam kehidupan kita. Kemudian juga Raja Salomo menekankan betapa pentingnya bagi setiap orang untuk mendengarkan didikan orang tua, perintah, ajaran orang tua. Umumnya orang tua akan membimbing anaknya, mengajar anaknya dengan ajaran-ajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik, etika-etika moral yang baik kepada anaknya. Sehingga untuk itulah anak harus belajar kepada orang tuanya. Itulah kenapa Raja Salomo menginginkan dan mengingatkan kita untuk tetap belajar kepada yang lebih tua. Selain itu, orang tua sudah kaya akan pengalaman. Maka di sini anak-anak perlu diajar, perlu belajar. Kenapa? Karena pengetahuan mereka belum terlalu luas. Pengalaman hidup mereka belum terlalu banyak dan masih minim. Sehingga dengan pengalaman yang minim, pengetahuan yang belum luas, sering sekali mereka akan jatuh ke dalam dosa. Sering sekali mereka akan salah melangkah. Sering sekali mereka akan salah mengambil keputusan. Itulah ciri khas anak yang masih muda. Sehingga mereka harus banyak belajar, banyak menerima nasihat, banyak menerima hikmat. Makanya Salomo katakan, dengarkanlah ajaran bapakmu, dengarkanlah ajaran ibumu, dengarkanlah ajaran orang yang lebih tua daripadamu. Saudara yang terkasih, didikan atau ajaran orang tua sama halnya seperti yang saya katakan tadi di awal. Turut juga didikan dari para guru, tenaga pengajar, bahkan orang yang lebih tua dari kita pasti banyak memberikan nasihat-nasihat. Inilah yang harus kita dengar, kita simak, kita perhatikan, dan kita saring mana yang baik, itu yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Pentingnya ajaran dan didikan, sehingga Raja Salomo menginginkan agar kita mencintai setiap ilmu yang kita terima. Kita mencintai setiap didikan, nasihat, dan ajaran yang kita terima. Agar apa? Nantinya kita bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Raja Salomo sejak kecil, sejak dia sudah mengenal huruf, mengenal tulisan, mengenal pendidikan, dia selalu belajar. Belajar banyak dari ayahnya Daud, belajar banyak dari para guru-guru yang ada di kalangan istana ketika itu. Dia juga belajar banyak hal, belajar bagaimana supaya punya hikmat, bagaimana supaya beretika yang baik, cara berbicara yang baik, ilmu-ilmu sosial, bagaimana bersekutu, bagaimana supaya persekutuannya bagus, bagaimana bersosialisasi. Semuanya dipelajari oleh Raja Salomo di masa mudanya. Maka tidak asing ketika Raja Salomo dekat kepada Tuhan itu berkat ajaran dari ayahnya Daud. Makanya dia katakan, dengarkanlah, turutilah ajaran ayahmu. Karena apa? Salomo sendiri telah merasakan didikan yang luar biasa dari ayahnya. Nah, sekarang ada beban yang berat kepada orang tua. Ada tanggung jawab yang luar biasa dari firman ini disampaikan Salomo kepada setiap orang tua. Anak Anda akan belajar dari Anda. Yang muda akan belajar dari orang tua. Sebagai orang tua, maka harus bisa, harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Teladan dalam iman, teladan dalam pengetahuan, teladan dalam cara berbicara, dan banyak hal orang tua harus mengajarkan dan melakukan terlebih dahulu. Karena sia-sialah orang tua yang mengajarkan anaknya sebuah perbuatan, sebuah sikap, sebuah pola hidup yang dia sendiri tidak lakukan. Sia-sia, tidak ada gunanya.
Karena pasti si anak itu pun akan melihat bagaimana mungkin bapaknya, ibunya mengajarkan hal yang baik, sementara orang tuanya tidak hidup dalam apa yang diajarkan. Tapi sekarang lebih dalam lagi dikatakan supaya anak itu menjadi penurut bagi orang tua, supaya anak itu mendengarkan nasihat orang tua. Maka terlebih dahulu orang tua itu menjadi teladan iman, teladan kebaikan bagi anak-anaknya. Pesan daripada Daud kepada Salomo yang sangat dia ingat, ayat 4. Aku diajari ayahku. Ini dia yang diajarkan oleh Raja Daud kepada Salomo. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Seorang bapa harus mampu meyakinkan anaknya bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan oleh bapaknya itu adalah kebenaran. Seorang ibu harus bisa meyakinkan anaknya bahwa apa yang dia katakan itu harus menjadi teladan bagi anaknya karena dia sudah terlebih dahulu melakukannya. Seorang ibu atau ayah mengatakan harus rajin beribadah. Tentu dia adalah orang tua yang rajin beribadah. Orang tua mengatakan supaya anaknya suka menolong. Tentu dia harus terlebih dahulu suka menolong sehingga menjadi teladan bagi anaknya. Dan banyak hal lagi. Saudara yang terkasih, inilah yang diajarkan oleh Raja Daud yang dihidupi oleh Raja Salomo. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Akan hidup jikalau mengikuti petunjuk baik dari orang tua. Maka celakalah orang yang selalu menyakiti hati orang tuanya. Celakalah orang yang tidak meneladani sikap baik orang tuanya, karena kepadanya berkat tidak akan mengalir. Karena kepadanya hidup yang benar, hidup yang bersukacita tidak akan datang. Tapi yang berbahagia dia yang mendengarkan nasihat yang baik dan ajaran yang baik dari orang tuanya. Ayat yang kelima juga dikatakan, perolehlah hikmat. Ya, perolehlah hikmat. Itulah ajaran dari Raja Daud kepada Salomo. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang tua sekarang mengeluh. Ada banyak orang tua sekarang gelisah akan sikap anak-anaknya. Namun mereka gelisah, tapi sejak kecil anak-anak itu tidak dibimbing atau diarahkan dengan benar. Dan memang begitulah mendidik anak. Ketika anak itu tidak dididik dengan benar, itu akan menjadi bom waktu yang nantinya akan merusak si anak itu sendiri, akan merusak hubungan anak dengan orang tuanya, akan membuat si anak itu tidak lagi mendengarkan orang tuanya. Karena apa? Dari kecil dia tidak dibimbing dan dibina dengan benar. Atau mungkin lebih tegasnya dikatakan, ada banyak orang tua lebih memanjakan anaknya sejak dia kecil, memberikan semua apa yang dia minta tanpa mensortir, tanpa memberikan nasihat akan pentingnya sebuah permintaan. Sehingga dari kecil anak itu terbiasa hidup enak, dan terbiasa ketika permintaannya tidak dituruti dia akan ngambek, dia akan marah. Dan orang tua lebih memilih menyenangkan hati anaknya, dan itulah yang menjadi bom waktu nantinya. Anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Anak itu menjadi perusak bagi orang tuanya. Anak itu menjadi sumber duka cita bagi orang tuanya, sumber masalah. Dan yang anehnya orang tua itu meminta kepada keluarga, orang tua, hamba-hamba Tuhan, tolonglah didoakan anak saya supaya dia berubah. Namun dia sendiri tidak bergumul dan tidak berdoa untuk kebaikan atau perubahan dan pertobatan anaknya. Maka saudara yang terkasih, di sini Raja Salomo sejak kecil telah dibimbing dan dibina. Dan Raja Salomo, puji Tuhannya, mengikuti ajaran dari ayah dan ibunya. Selain kepintaran, kecerdasan dan pendidikan yang tinggi, harus ada penyeimbangnya yang disampaikan ayat 6, ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Inilah pesan amanat nasihat Raja Daud kepada Raja Salomo. Perolehlah hikmat.
Dan inilah yang diminta Salomo ketika Allah dalam mimpinya datang kepada Salomo ketika itu. Apa yang hendak engkau inginkan kuberikan? Kata Tuhan kepada Salomo. Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta panjang umur, tidak meminta supaya semua bangsa takluk kepada dia. Dia hanya meminta supaya Tuhan memberikan hati yang paham, hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa yang besar. Dan Tuhan melihat itu permintaan yang sangat luar biasa, permintaan yang sangat bagus dan baik, yang sungguh amat menyejukkan permintaan dari Raja Salomo ini. Sehingga Tuhan tidak hanya memberi hikmat, tapi umur panjang, kehormatan, kekayaan Tuhan limpahkan bagi Raja Salomo ketika itu. Saudaraku yang terkasih, janganlah tinggalkan hikmat itu, karena hikmat itu akan membimbing kita mencari dan melakukan tindakan yang benar. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bagaimanapun, jikalau dia tidak memiliki hikmat, maka dia tidak akan bisa menggunakan kecerdasan dan kepintarannya dengan benar. Kenapa ada orang menjadi orang jahat padahal dia pintar? Kenapa ada teroris? Kenapa ada koruptor? Kenapa ada orang penipu? Dan orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang yang pintar. Kalau mereka tidak pintar, mereka tidak akan bisa berbuat jahat, tidak bisa korupsi, tidak bisa menipu, tidak bisa menciptakan keributan. Tapi karena kepintaran mereka tidak dibarengi dengan hikmat, maka kepintaran itu menjauhkan mereka dari kesuksesan. Kepintaran itu menjauhkan mereka dari berkat, bahkan hukuman yang akan mereka terima ketika kejahatan mereka ketahuan. Maka jangan tinggalkan hikmat, tetaplah berhikmat, tetaplah memiliki hati yang tulus, tetaplah memiliki hati yang benar. Karena di dalam hati inilah apa yang kita dengar akan diproses dan akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Itulah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat menggunakan kepandaiannya, menggunakan kekayaannya, menggunakan semua yang ada dalam dirinya, satu-satunya intinya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan. Kita akan ditinggikan, kita akan dihormati, kita akan disayangi, kita akan dirindukan. Bahkan di hadapan Tuhan kita akan menjadi spesial. Menjadi pintar, cerdas, berpendidikan sangat perlu. Berpendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor sangat perlu. Tapi dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, semua itu akan menjadi sukacita bagi kita, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka mintalah hikmat itu dari Tuhan seperti Salomo memintanya. Mintalah kebijaksanaan itu sebagai modal yang sangat penting dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Semakin kita berhikmat, semakin banyak sukacita yang kita peroleh. Sama seperti ilmu padi, semakin dia berisi, semakin dia menunduk, semakin dia rendah hati. Dalam belajar, milikilah hikmat supaya terhindar dari kecurangan-kecurangan. Dalam bekerja, dalam berbuat, milikilah hikmat supaya kita hidup selalu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di sini mau disampaikan bagi kita, ilmu dan hikmat sangat mahal harganya. Maka dikatakan di sini, raihlah itu. Salomo katakan, belilah hikmat itu, belilah pengetahuan itu, belilah kebenaran itu, karena itu mahal harganya. Supaya apa? Supaya kita bisa menegakkan kebenaran, menegakkan kasih sesuai dengan ajaran daripada firman Tuhan. Keberhasilan yang sejati, kesuksesan yang murni hanya akan diperoleh orang yang tidak jemu-jemu belajar, orang yang tidak jemu-jemu untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Itulah kesuksesan yang sejati. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak pergumulan yang dihadapi, tapi dengan senantiasa memohon hikmat dan pengetahuan kepada Tuhan, mengikuti ajaran orang tua yang benar, menjadi orang tua yang benar kepada anaknya, maka keluarga itu akan semakin sukses dan luar biasa terberkati oleh Tuhan.
seluruh seluk-beluk kehidupan, bijaksanalah dalam mengambil keputusan, bijaksanalah dalam mengambil tindakan, bijaksanalah dalam memohon juga kepada Tuhan. Maka inilah keluarga yang diberkati, inilah hidup yang bersukacita, anak-anak yang memperoleh berkat umur yang panjang, orang tua yang bersukacita melihat anak-anaknya taat dan patuh kepada orang tuanya. Tuhan pun akan bangga kepada kita. Karena apa? Keluarga kita, orang tua dan saudara kita, anak-anak kita hidup dalam naungan kasih Tuhan dan dengan dasar takut akan Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah jemu untuk belajar. Sama halnya, ada seorang perempuan yang sangat luar biasa. Nanti bisa kita tonton di YouTube dari Kick Andy atau Hitam Putih, bernama Diana Patricia Buru Pasaribu, Nyonya Hasibuan. Dia pensiun dari perawat dan umur 69 dia kembali ngambil S1 jurusan filsafat. Di umur 73 dia berhasil mendapatkan S2 filsafat teologi. Dan lanjut lagi umur 77 tahun, 77 tahun dia mendapat gelar S3 filsafat juga. Artinya apa? Belajar tidak mengenal usia, belajar tidak mengenal ilmu. Sehingga orang pintar mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tuntutlah, raihlah, kejarlah ilmu hingga ke negeri Cina. Semua itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam rangka supaya kita semakin cerdas, semakin pintar. Cintailah kepintaran, cintailah pendidikan, cintailah ajaran, dan hiduplah dalam hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kiranya semua jemaatnya diberkati, semua jemaatnya menjadi orang yang cerdas, orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, berpendidikan yang bagus, dan berhikmat yang luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kami senantiasa menjadi orang yang cinta akan ajaran yang baik, cinta akan pendidikan, dan cinta akan kasih Tuhan. Sehingga kami seperti Raja Salomo hidup dalam hikmat, hikmat yang bersumber daripada Tuhan, yang menuntun kami hidup benar. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kami menjadi orang yang setia dan yang benar di hadapan Tuhan. Amin.